Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dalam kebahagiaan yang hakiki, tidak dalam kebahagiaan yang perspektif, melainkan selalu dalam keadaan bahagia yang hakiki, sehingga kebahagiaan yang hakiki itu akan dibawa bukan hanya sepanjang hidup ini, tetapi juga akan terbawa ke alam kubur dan mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kemampuan, dan terutama sekali kenikmatan iman dan agama yang telah diberikan kepada kita sekalian, di mana semua nikmat-nikmat ini kalau kita hitung, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya, apalagi mensyukurinya. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, pada kajian yang telah lalu kita telah membahas atau telah memasuki pembahasan wahmi, di mana sudah diadakan beberapa kali pertemuan mengenai hal ini. Sampai detik ini kita telah membahas mengenai kemampuan ruh dalam mencipta berbagai hal dalam dirinya, yakni apa saja yang ada dalam diri manusia seperti suka dan duka, buruk sangka dan baik sangka, itu semuanya merupakan perbuatan daripada ruh kita. Sebagaimana maklum bahwa manusia ini memiliki unsur rohani dan badani, di mana semua pekerjaannya, tanggung jawabnya, pelakunya, semuanya adalah rohani kita. Oleh karena itu, para pemirsa, apa saja yang terjadi dalam diri manusia, apakah terjadi pada batinnya atau pada lahiriahnya, semuanya adalah merupakan perbuatan daripada ruh kita. Yang menjadi contoh daripada permasalahan kita dalam hal masalah perbuatan ruh dalam tingkatan batinnya ini adalah ilmu kita atau persepsi yang insyaAllah akan kita bahas sekali lagi dalam kajian kita ini. Karena ilmu dan persepsi ini merupakan tolok ukur atau setidaknya merupakan langkah pertama bagi selamat tidaknya manusia. Jadi kalau pada tahapan pertama ini tidak benar mempersepsikan sesuatu, maka ia akan celaka dan hampir mustahil dia selamat daripada langkah keduanya yang berupa sikap. Tapi kalau persepsinya sudah benar, itu pun tidak menjadi jaminan, karena persepsi benar bisa saja langkah berikutnya yaitu aksinya keluar merupakan aksi yang tidak diterima oleh akal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mengenai hal yang bersifat batiniah ini, seperti persepsi, suka, duka, dan seterusnya, hal seperti ini merupakan disebabkan oleh kenonmaterian daripada roh manusia itu sendiri. Jadi hal-hal yang bersifat non materi itu ada pada manusia, sebagaimana dahulu kita telah membuktikan dalam kenonmaterian roh, itu disebabkan karena kenonmaterian daripada roh itu sendiri. Oleh karena itu para pemirsa, hal-hal yang bersifat batiniah seperti cinta ini, yang bersifat non materi seperti benci, cinta, dan seterusnya, bukan hanya merupakan efek atau akibat daripada kenonmaterian roh, tapi juga sebaliknya bisa menjadi bukti daripada kenonmaterian roh itu sendiri. Setelah kita ketahui para pemirsa bahwa seluruh yang terjadi pada manusia adalah buatan manusia itu sendiri, maka hal yang seperti ini dapat terbawa ke dalam seluruh kehidupan manusia, dapat terbawa kepada seluruh kehidupan kita. Apakah kehidupan kita berkenaan dengan diri kita sendiri? Kadang-kadang orang pesimis terhadap dirinya, kadang-kadang terlalu optimis, kadang-kadang putus asa, kadang-kadang terlalu percaya diri. Ini berkenaan dengan sikap seseorang terhadap dirinya. Nah, jadi semua yang terjadi dalam ruh kita atau dalam manusia itu yang diakibatkan oleh ruh itu bisa dibawa ke dalam segala lapisan kehidupan manusia, baik menyangkut dirinya seperti contoh tadi, atau menyangkut keluarganya, lingkungannya, negaranya, agamanya, Tuhannya sekalipun akan terefeki, akan terakibati oleh adanya kenyataan bahwa seluruh yang ada pada manusia adalah buatan dia sendiri. Oleh karena itu Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, apapun yang kamu tahu tentang Tuhan itu adalah makhluk ciptaanmu. Subhanallah. Apapun yang kalian tahu tentang Tuhan, semua itu merupakan makhluk ciptaanmu sendiri. Jadi Tuhan yang diketahui oleh manusia, atau dengan kata lain, pengetahuan manusia tentang Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Oleh karena itu, pernah saya isyarahkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allahu Akbar artinya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar. Tapi bukan lebih besar dari selain Allah, karena selain Allah makhluk. Tidak mungkin dapat dibandingkan antara makhluk dan Khalik. Sebagaimana tidak bisa dibandingkan antara tingginya manusia dengan tingginya langit, lalu dikatakan langit lebih tinggi dari manusia. Atau misalnya manusia lebih tampan dari dari monyet misalnya, di mana hal itu bukan merupakan kelayakan untuk diperbandingkan, maka hasilnya sekalipun dikatakan manusia lebih tampan dari King Kong atau monyet, atau langit lebih tinggi dari manusia, tapi hal itu tidak wajar karena bukan perbandingannya. Terlebih lagi Allah yang maha tidak terbatas, tidak mungkin dikatakan Allah lebih besar dari makhluknya. Bagaimana mungkin yang tidak terbatas dibandingkan dengan yang terbatas, sekalipun dikatakan Allah lebih besar. Jadi tidak wajar. Jadi perbandingan antara misalnya pisau lebih tajam dari tangan saya umpamanya, nah ini tidak wajar untuk dibandingkan. Madu lebih manis dari misalnya empedu, itu tidak wajar untuk dibandingkan, sekalipun dikatakan lebih manis madu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi lebih besar di sini bukan dengan makhluknya, bukan dibandingkan dengan makhluknya, tapi lebih besar dari apa yang diketahui oleh manusia itu. Sekalipun pengetahuan manusia itu sudah hebat, sudah mencapai tingkat yang tinggi mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah kita, bahwa adanya kenyataan bahwa manusia mencipta seluruh tragedi, seluruh kejadian yang ada pada dirinya, baik berupa batin atau berupa lahir, ini bisa terbawa ke dalam segala lingkup kehidupan atau lapisan kehidupan kita, termasuk seperti Tuhan tadi. Oleh karena itu tidak heran kalau Allah mengatakan, aku berada dalam sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka baik, maka aku akan melakukan kebaikan yang dia sangkakan itu. Kalau dia menyangka buruk, maka sebegitu pula. Kenapa demikian? Karena seluruh daripada yang diketahui manusia itu merupakan merupakan sesuatu yang mengefeki hal-hal berikutnya atau langkah-langkah berikutnya. Nah, oleh karena itu ini hukum Allah. Jadi Allah dalam hukum takwiniyahnya, dalam hukum penciptaannya, mengenai dirinya, mengenai persepsi terhadap dirinya pun demikian. Allah mengatakan, kalau engkau berbaik sangka kepadaku, maka aku akan laksanakan baik sangkamu. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya pula. Oleh karena itu, jangankan lapisan kehidupan manusia dalam segala lapisannya, keimanan dan agama juga merupakan efek daripada manusia itu sendiri, buatan daripada manusia itu sendiri. Jadi apapun persepsi tentang apapun persepsi manusia, kalau hal ini disadari bahwa merupakan buatan manusia, maka manusia bisa atau seseorang bisa berhati-hati dalam hal ini. Tapi sebaliknya, kalau hal ini tidak disadari, maka yakni bahwa tidak disadari bahwa seluruh persepsi cinta, benci dan seluruhnya atau perbuatan lahiriahnya merupakan buatan daripada dirinya. Kalau hal ini tidak disadari, maka manusia lebih cenderung kepada lebih cenderung kepada kesesatan. Dalam filsafat hal ini telah dibuktikan, dan kalau tidak salah pada kajian yang telah lalu saya sudah mencontohkan juga dan membuktikan juga bahwa apa yang terjadi pada manusia merupakan buatan manusia, bukan interaksi. Salah satu contohnya adalah barang yang sederhana sekalipun, seperti misalnya kita mencicipi madu, kemudian madu itu terasa manis, maka manis yang kita rasakan ini pun itu merupakan ciptaan daripada roh kita, bukan interaksi. Karena apa? Karena kita telah membuktikan bahwa yang melakukan segala hal dalam diri manusia adalah roh. Orang mati, sekalipun diletakkan di lidahnya madu, dia tidak akan dapat merasakan manisnya madu, karena ruhnya telah meninggalkannya, meninggalkan badannya, meninggalkan lidahnya. Oleh karena itu yang merasakannya adalah ruhnya yang non materi. Sementara non materi tidak bisa dikalahkan oleh materi. Madu adalah materi, non materi tidak bisa dikalahkan oleh madu, tidak bisa menerima interaksi dari materi. Oleh karena itu sebenarnya ketika madu dicicipi oleh lidah, dikirim lewat syaraf ke otak kita, kemudian dari otak ke ruh kita, itu hanya sebagai contoh, bukan meninteraksi ruh kita, bukan membuat ruh kita menjadi munfail, menjadi terinteraksi kemudian dia merasakan manis. Karena materi tidak bisa mempengaruhi non materi, karena dia yang lebih kuat, dia yang justru menggerakkan lidah itu, mengaktifkan lidah itu, mengaktifkan syaraf-syarafnya. Jadi ruh kerjanya mengaktifkan syaraf-syaraf itu, kemudian dengan aktifnya syaraf-syaraf itu, sesuatu yang mau dirasakan, misalnya sesuatu yang ingin diketahui dapat disadap, kemudian
dengan sadapan itu dia membuat dalam dirinya seperti yang disadap tersebut. Jadi semua yang dibawa oleh syaraf-syaraf itu hanya sebagai contoh saja bagi ruh. Oleh karena itu, karena pembahasan kita adalah wahmi, nah wahmi ini adalah berkuasa dalam mencipta gambaran-gambaran. Apakah dia mau mencipta awal gambarannya tentang manis, atau menggabungkan manis dengan madu, atau manis dengan katakanlah syair, atau manis dengan misalnya gula, atau manis dengan misalnya senyuman dan seterusnya, ataukah dia mengurai sebagaimana yang telah diterangkan terlebih dahulu, di mana tugas wahmi adalah mengurai, merangkai dan seterusnya hal-hal yang ada pada data kita. Maka pekerjaan ini merupakan, jadi penguraian, pendataan, pembuatan merupakan pekerjaan daripada wahmi atau katakanlah semacam khayal ini. Nah, oleh karena itu, karena wahmi ini pekerjaannya hanya mengurai, merangkai, membuat dan seterusnya, maka dia tidak pernah memperhatikan haram halalnya, karena bukan tugas dia. Dia tidak peduli dengan salah benarnya. Kemampuannya hanya merangkai, membuat atau mengurai. Nah, oleh karena itu kekuatan ini harus diiringi dengan kekuatan lain yang ada pada ruh manusia yang namanya akal. Di mana akal ini memiliki premis-premis yang dapat dijadikan argumentasi, atau baik premis-premisnya ini bisa diisi dengan statement-statement yang dihasilkan oleh akal itu sendiri, atau yang dihasilkan oleh perintah-perintah atau larangan-larangan dari agama. Kemudian dibuat suatu proposisi, dibuat suatu premis, silogisme, kemudian disimpulkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, pekerjaan daripada wahmi ini harus sangat-sangat dikontrol oleh akal, dan oleh di mana dengan akal ini juga akan bercabang menjadi dua, sehingga yang dimaksudkan dikontrol akal, yakni dikontrol oleh kebenaran yang diketahui oleh akal. Pengetahuan akal ini bisa muncul dari silogisme yang dibuat dari dalil-dalil atau premis-premis akliyah, atau yang dihasilkan dari kebenaran-kebenaran yang premis-premis silogismenya, atau dalil-dalil daripada statementnya, keputusannya atau hukumnya diambil dari agama. Nah, oleh karena itu, ketika kita sekarang sudah menyadari bahwa seluruh daripada yang terjadi pada manusia merupakan buatan dari manusia, maka suatu hal yang dapat diketahui, suatu hal lain adalah bahwa manusia bisa mencipta apa-apa yang berbeda dengan kenyataannya. Misalnya manisnya madu tadi bisa menjadi pahit. Senyumnya orang yang katakanlah menghormati bisa menjadi jahat, bisa menjadi menyakitkan. Nah, oleh karena itu di sini merupakan suatu hal yang betul-betul dapat mencelakakan manusia, sekalipun juga bisa membuat terangkatnya manusia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika hal-hal yang dari luar yang ditangkap oleh panca indera merupakan contoh saja bagi ruh, maka ketika ruh mencipta, dalam istilah filsafat ini disebut suduri. Jadi bukan hanya ketika manusia berbicara, bukan hanya ketika manusia makan misalnya atau berjalan, yang merupakan daripada efek daripada ruh manusia, tapi yang seakan-akan interaksi seperti emosi tadi, seperti pengetahuan manisnya madu tadi, di mana seakan-akan interaksi bukan aksi, itu sebenarnya juga aksi. Kenapa? Karena senyuman
ejekan atau madu yang ditangkapnya oleh panca indera tidak dapat mempengaruhi ruh manusia sebagai wujud non materi yang lebih kuat daripada materi. Oleh karena itu semuanya adalah contoh dan manusia sendiri yang mencipta. Nah, karena manusia yang mencipta, maka tergantung manusianya. Dari madu mau dicipta apa? Mau dicipta manis bisa, mau dicipta pahit juga bisa. Seperti orang demam, ketika orang tidak suka madu misalnya, maka dia membuatnya pahit, madu terasa pahit, makanan terasa tidak enak, padahal paling enaknya makanan, paling dia suka ketika dia sehat. Atau senyuman seseorang yang menghormati dapat dicipta oleh manusia bahwa itu mengejek. Jadi tergantung kepada sehat dan tidaknya rohaniah kita. Kalau rohani kita ini sakit, maka seluruh yang kita lihat sekalipun itu baik akan menjadi jelek di mata kita. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu kita harus seluruh yang kita akan putuskan sekalipun dalam persepsi, apalagi dalam aksi keluar, dalam aksi di dalam itu juga harus disaring dengan argumentasi. Jadi jangankan menyikapi senyuman tersebut, mempersepsikan senyuman itu pun harus sudah disaring dengan argumentasi, baik akal atau Al-Quran atau agama. Akal yakni bercabang kepada premis akal atau premis agama. Oleh karena itu, sekalipun dia relatif, tapi kita sudah berusaha untuk mempersepsikan yang kita tahu, yang kita ambil contohnya tersebut, seperti senyuman misalnya yang kita lihat, kemudian menyikapinya dalam diri, misalnya apakah suka atau tidak suka, kemudian menyikapinya dalam aksi badaniah. Lalu oleh karena itu yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita ini adalah menyaring seluruhnya. Jadi ada 3 tahapan, kalau boleh saya urai di sini 3 tahapan, saya isyarahkan. Tahapan pertama, tahapan interaksi, di mana sebenarnya juga aksi, karena seluruh yang ditangkap oleh panca indera itu merupakan contoh dan ruh manusia yang membuat dalam dirinya. Kemudian yang kedua setelah interaksi, di mana pada hakikatnya adalah aksi, itu mencipta aksi kedua, yakni apa? Aksi kedua adalah sikap batin, yakni dari senyuman itu, kalau kita mempersepsikannya sebagai ejekan, maka kita akan membenci dalam batin. Dan yang ketiga adalah apa? Membuat aksi. Jadi roh kita membuat aksi dalam lahiriah. Apakah mengejeknya, atau memukulnya, na'udzubillah, atau menggunjingnya, atau memusuhinya, memboikotnya, dan seterusnya. Nah, jadi dalam 3 hal ini, para pemirsa, semua adalah ciptaan roh. Sekalipun yang pertama, yaitu yang menyadap dari panca indera, seakan-akan interaksi, sebenarnya dia adalah aksi. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, hendaknya kita berhati-hati dalam 3 hal ini. Jadi bagaimana caranya berhati-hati? Jadi kadang-kadang kita itu mungkin orang yang sudah dianggap berakhlak, dianggap bagus, itu berhati-hati dalam tahapan kedua dan ketiga, yakni tidak sembarang membenci, tidak sembarang menyuka, tidak sembarang memusuhi dengan badaniah, atau tidak sembarang menolong dengan badaniah. Tapi dalam persepsi seringkali karena dianggap interaksi, dia merasa tidak berdosa karena dia seperti cermin, seperti kolam yang dilempar batu. Jadi gerakan daripada atau gelombang daripada air, permukaan air daripada kolam tersebut bukan dosa daripada, atau bukan bukan kesalahan daripada kolam atau gelombang atau air, melainkan kesalahan batu yang datang. Jadi dia mengira bahwa ejekan itu dan seterusnya merupakan hal yang nyata bagi dia, karena dia merasa interaksi. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam kesesatan,
Maka kita harus tahu bahwa persepsi itu pun bukan interaksi tetapi aksi. Nah, dengan demikian kita jangan hanya di tahapan kedua ketiga untuk mengontrol perbuatan kita dengan akal dan agama, tetapi di bagian pertama pun kita harus sudah memulai mengontrolnya. Jadi kita harus memenuhi diri kita dengan akal, dengan dalil-dalil akal, dengan dalil-dalil agama. Baru setelah itu mencoba untuk menerjemah senyuman itu. Nah, jadi jangan dianggap alamiah. Jadi karena kalau kita anggap alamiah, apa yang kita rasakan dari senyuman seseorang, maka kita bisa celaka. Jadi jangan dianggap alamiah karena memang ciptaan kita. Tetapi karena tidak ada proses zaman, artinya terlalu cepat, seakan-akan itu proses alamiah apa yang kita rasakan. Padahal itu ciptaan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus memenuhi diri kita dengan dalil akal dan agama, sehingga dalam persepsi itu juga kita jangan sembarang merasakan, tetapi benarkan dulu, pikir dulu apa yang bisa kita tangkap dari senyuman tersebut. Baru setelah itu menyikapi dengan batin, baru menyikapi dengan lahiriah. Itu pun seluruhnya dengan kontrol akal dan agama yang sangat ketat. Nah, sampai detik ini kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa seluruh yang terjadi pada manusia itu merupakan sebuah aksi daripada manusia, bukan interaksi. Sekalipun dalam tahapan pertama, yakni dalam pengumpulan data. Nah, kalau hal ini ditambah dengan hal lain yang berupa hal yang sebenarnya sangat berbahaya bagi manusia, maka semakin bahaya kenyataannya. Yaitu kalau ditambah dengan apa? Kalau ditambah dengan kemampuan setan. Setan dalam membisiki manusia itu karena dia memiliki kemampuan, maka bisikannya tidak melalui telinga kita. Artinya tidak melalui telinga lahir. Dia bisikannya melalui telinga batin, yakni langsung kepada ruh kita. Apa yang ingin saya sampaikan para pemirsa? Kalau para pemirsa menyadari apa yang akan saya sampaikan, maka kurang lebih Anda sekalian akan merasa ngeri dengan kenyataan ini. Yaitu bahwa setan ketika mempengaruhi manusia, bisikannya itu tidak berupa bisikan, tapi merupakan suara hati kita sendiri. Seakan-akan suara hati kita. Bayangkan dari satu sisi, sekalipun tidak ada setan, seluruh persepsi, aksi pertama yakni persepsi, aksi kedua menyikapi secara batin, aksi ketiga menyikapi secara lahiriah, seluruhnya buatan kita. Ini sudah bahayanya di pertama, di persepsi itu, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa setan dapat mempengaruhi, membisiki kita dengan kekuatannya, yaitu membisiki ruh kita, seakan-akan menjadi suara hati kita sendiri. Oleh karena itu para pemirsa, kenyataan ini sangat membahayakan manusia. Yang akan selamat daripada dua kenyataan ini adalah orang yang melepaskan dirinya, lalu seluruh perasaannya ditekan, diisinya dirinya dengan argumentasi akal, argumentasi agama. Dengan itu dia merasa, dengan itu dia mempersepsi, dengan itu dia menyinta, dengan itu dia membenci. Jadi tidak peduli dengan untung rugi. Dia hanya memperdulikan kepada hakikat. Oleh karena itu, kita sudah selayaknya berhati-hati, dan semoga Allah memberikan kepada kita, kekuatan sehingga kita selalu waspada dalam tiga hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhan,
Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu.